Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop dengan judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 34. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Wah, mantap ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon cukup dengan memegang tangannya ya, demamnya lenyap. Kalau Yesus saat ini ada di dunia ini ya, mungkin Yesus tuh udah seperti penyembuh itu ya. Banyak kan itu ada tuh orang-orang yang didatangi, didoakan sembuh, cuma disentuh, didoakan sembuh ya, mungkin nggak langsung sembuh juga ya. Ya itu dapat karunia dari Tuhan Yesus. Tapi beda dengan Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus langsung ya, karena sumbernya adalah Tuhan Yesus, jadi ya, tanpa pakai waktu lama-lama ya, saat itu juga sembuh dan pasti ya, sebab Tuhan Yesus yang punya kuasa ya. Kalau orang-orang lain penyembuh, pendoa yang bisa menyembuhkan penyakit di dunia ini sekarang ini kan, mereka hanya sebagai perantara ya, dari kuasanya dapat dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dari mana ya? Dari dirinya sendiri, karena Yesus bersama Bapa di surga, ada kuasa di dalam tubuhnya ya. Bahkan jubahnya sendiri itu kita pegang bisa menyembuhkan ya. Mantap, benar-benar mantap. Lalu tidak hanya sampai situ, pasti kalau namanya penyembuhan itu kan, wah, berbondong-bondong lah orang datang. Nah, sekarang aja kan ada orang yang mengklaim dirinya bisa menyembuhkan itu langsung ngantri ya. Lalu ya kadang ada, kalau materialistis sekali, mereka pasang tarif ya. Udah, orang kayak gitu pasang tarif, sudahlah, itu kesaktiannya pasti hilang ya. Karena Yesus memberikan dengan gratis, semestinya tidak memasang tarif ya. Yang kecuali komersil ya, kayak rumah sakit ya. Rumah sakit itu beda lagi ya. Rumah sakit itu kan profesional ya, dan harus digaji kan orang ya, harus dihitung-hitung lah memang. Tapi kalau seperti Yesus gratis, Yesus bisa menyembuhkan ya. Orang lain paling menyumbang pada Yesus yang mempersembahkan sesuatu, apa yang Yesus perlukan. Tentu Yesus butuh tempat tinggal, butuh tidur malam itu, butuh makan, ya itulah upahnya. Ya, tetapi di sini banyak orang ya datang berbondong-bondong. Gak cuma yang sakit badan, tetapi sakit jiwa juga, yang kerasukan setan. Yesus menyembuhkan semua, mengusir banyak setan juga. Dan ingat ini, lihat ini. Ini. Ya. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Mengenal Dia itu siapa? Yaitu Tuhan. Itulah bukti lagi. Jadi di tiap perikop kita bisa menemukan bukti dari Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dari tiap-tiap perikop, hampir tiap perikop menyebutkan atau tersirat atau tersurat Yesus tuh Tuhan. Ya, bukti apalagi yang kita butuhkan? Banyak sekali. Ini di sini di perikop ini membuktikan bahwa
Yesus adalah Tuhan. Setan-setan itu tahu siapa tuh Yesus. Ya, sebelumnya kan Yesus mengusir setan di rumah ibadat itu. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi Yesus tidak mau setan-setan itu ngomong. Nanti kalau ketahuan siapa Yesus itu, orang-orang akan datang yaitu hanya untuk mendapatkan kepentingannya pribadinya, keduniawiannya, tidak mau memikul salibnya. Kembali lagi, Tuhan Yesus menginginkan kita itu menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus dalam jalan salibnya. Nah, memikul salib ya, dan mengikuti dia di jalan salibnya. Baru nanti kita dapatkan apa yang tambahan, apa yang kita perlukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bagi saudara yang mendapatkan ide baru dari Tuhan Yesus yang ingin berbagi, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.